banyak sekali masyarakat sudah merasakan apa yang pemerintah dalam 1 tahun ini. Pemerintah hari ini saya tahu tidak cukup mudah untuk melaksanakan program. Mudah-mudahan Prabowo yang saya kenal tidak berubah. Misalkan 1 tahun, tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Apa saja yang sudah dicapai dan mungkin yang dalam waktu dekat harus dikejar target? Sudah dicapai banyak sekali. Nanti besok akan ada sidang kabinet paripurna. Nanti Bapak Presiden akan menjelaskan apa yang sudah kita capai, apa yang sudah pemerintah capai, dan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Banyak sekali masyarakat sudah merasakan apa yang pemerintah dalam 1 tahun ini laksanakan. Tentunya ini harus mengarah jauh lebih baik lagi, dan kedepannya kita sama-sama semua mengharapkan tentunya sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Itu aja kira-kira. Enggak sih, kalau launchingnya ini nggak ada hubungannya sama sekali. Oh ya, tentu sebenarnya simpel saja ya. Tentu pemerintah hari ini saya tahu tidak cukup mudah untuk melaksanakan program karena situasi eksternalnya juga tidak mendukung. Situasi eksternalnya buruk, maka kita mesti berbenah. Tapi PR paling besar adalah bagaimana janji politik itu bisa dilaksanakan. Kalaulah kemudian itu tidak bisa, saya kira sesuatu yang paling bagus adalah melakukan koreksi. Apa dasarnya? Dasarnya adalah apa yang menjadi catatan publik. Sehingga melakukan koreksi itu tidak apa-apa. Ada banyak hal, semua program yang belum bisa tercapai tentu saja. Dan ini 1 tahun pertama. Maka kalaulah kemudian ada catatan-catatan dari publik, itu perlu didengarkan. Penegakan hukum saya kira bagus gitu ya. Catatan-catatan kemarin terkait dengan program-program prioritas, apakah itu MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat yang memang cukup masif, perlu mendapatkan pengawasan yang ekstra. Sehingga kelak kemudian tidak akan menimbulkan persoalan, dan suara dari publik baik itu untuk didengar. Dan ketika kemudian anggaran kita tidak bisa memenuhi untuk semuanya, maka menurut saya itu yang saya katakan sebagai adjustment, sehingga tidak membuat beban dari pemerintah berat, karena kita juga harus bayar utang banyak kan ya. Oke ya. Enggak, kalau itu kita serahkan. Presiden punya otoritas yang sangat tinggi, punya prerogatif, dan kita sangat menghormati, maka silahkan dilakukan. Ya, oke, yuk. Yuk. Boleh mengkritik, jangan pakai dendam. Boleh mengkritik, jangan juga dengan kebencian dong. Ya, saya rasa saya kenal Pak Prabowo secara pribadi. Ya. Dia bukan tipe manusia yang senang, ya, orang jilat juga dia nggak suka kok. Ya. Jadi ya, saya berharap mudah-mudahan Prabowo yang saya kenal tidak berubah. Biasanya kan kekuasaan merubah orang ya. Dan kedua, pembantu-pembantunya ini pesan saya, kata kamu yang nanya loh ya. Pembantu-pembantunya saja dalam setahun ini saya melihat hal-hal yang tidak baik ya masih ada di sekeliling Prabowo. Saya berharap berilah masukan yang benar kepada Presiden. Itu yang paling penting, sangat mendasar saya garis bawahi selama setahun ini. Sehingga Pak Presiden tidak menjadi bahan tertawaan orang. Itu yang saya minta ya, karena dia kan kawan saya juga. Saya ingin kawan saya bernama Prabowo sukses. Setahun ini mungkin terlalu pagi saya menilai ya. Karena begitu banyak persoalan yang ditinggalkan oleh pemerintahan yang lalu ya, yang tidak mudah. Orang yang sok-sokan aja yang menilai dia sekarang ini ya. Kalau saya kok lebih melihat ya, ada gejala baik, gejala. Si Purboyo ini kan jadi the darling of the people gitu ya. Tapi hati-hati gitu kan. Kalau dia tidak didukung oleh infrastruktur yang baik, dia akan kejeblos juga. Sehingga akhirnya nanti orang, dasar nih muridnya si omon-omon juga kan gitu. Hanya itu komentar saya. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.